Shalom. Iya, puji nama Tuhan. Iya, kali ini saya akan mengajak saudara untuk kita belajar tentang Kitab Maleaki, saudara. Ya, Kitab Maleaki. Nah, Kitab Maleaki ini kitab yang pasalnya hanya sedikit, saudara. Ya, tapi ternyata di dalam Kitab Maleaki ini kalau saya renungkan, ini sebenarnya peristiwa di dalam Kitab Maleaki ini peristiwanya itu mirip-mirip dengan apa yang sedang terjadi sekarang ini, saudara. Ya, oleh sebab itu Kitab Maleaki ini diceritakan untuk ditulis untuk mengingatkan kembali, ya, tentang kondisi zaman sekarang ini. Ingat bahwa menjelang hari kedatangan Tuhan akan ada banyak orang-orang yang tadinya kuat imannya jadi berguguran, saudara. Ya, yang tadinya menggebu-gebu melayani Tuhan, setia kepada Bapa Yahweh, terhilang, saudara. Nah, dan itulah yang memang menjadi tujuan setan, supaya anak-anak Bapa Yahweh itu semakin banyak terseret untuk ikut mereka masuk dalam neraka. Nah, itulah sebabnya malam hari ini, ya, ada sedikit, ya, ada beberapa slide yang panjang, saudara. Saya akan berusaha cepat, ya. Saya akan berusaha cepat menyampaikan kepada saudara. Saya takutnya kepanjangan. Tapi intinya adalah Kitab Maleaki ini mengingatkan kita supaya kita itu punya spirit yang menyala-nyala, saudara. Oke, kita lihat, ya, Kitab Maleaki. Jadi begini, saudara, latar belakang Kitab Maleaki. Jadi Kitab Maleaki itu adalah kitab terakhir dalam bagian Tanakh. Tanakh itu Torah, Nevi'im, dan Ketuvim. Nah, Maleaki selama ini kitab Maleaki mungkin kita dengar, kalau kita dengar kitab Maleaki selalu berhubungan dengan bicara masalah persepuluhan. Gitu. Memang benar. Di situ nanti salah satunya, ya, yang akan kita bahas. Tetapi ternyata ada beberapa hal, ada beberapa kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang Israel yang ternyata mirip-mirip terjadi pada zaman sekarang ini, saudara. Nah, jadi latar belakang Kitab Maleaki itu mencerminkan keadaan iman bangsa Israel yang merosot setelah mereka kembali dari pembuangan dari Babel. Mereka berharap bahwa ketika kembali dari Babel, keadaan ekonomi mereka itu akan membaik, saudara. Dan masa-masa ini, masa-masa itu adalah masa di mana bait suci baru dibangun sebenarnya. Bait suci yang kedua baru dibangun, saudara. Ya. Nah, mereka pulang dan yang tadinya semangatnya menggebu-gebu, begitu ya, lama-lama makin merosot karena merasa bahwa Tuhan tidak memberkati atau Tuhan tidak menjawab doa-doa mereka seperti yang mereka harapkan. Poinnya di situ, saudara. Jadi mereka itu berharap bahwa nanti kalau sudah pulang dari Babel, mereka dipulihkan, keadaan ekonomi mereka dipulihkan, keadaan mereka akan semakin enak. Gitu, itu harapan mereka. Tetapi yang terjadi adalah bukan makin enak, bukan makin hidupnya makin bagus, tapi makin memburuk, saudara. Sehingga mereka banyak yang kecewa, menimbulkan banyak kekecewaan di antara mereka. Nah, karena apa? Karena mereka tidak menyadari bahwa mereka itu masih hidup di dalam dosa Babel, saudara. Ketika mereka masih tinggal di Babel, itu kebiasaan-kebiasaan itu dibawa pulang. Dan Tuhan tidak berkenan. Tuhan tidak berkenan. Ya. Itulah sebabnya di Kitab Maleaki itu diceritakan tentang penderitaan orang Israel. Gitu. Kenapa mereka hidup
di dalam penderitaan, baru Tuhan kasih tahu. Nah, malam hari ini kita akan belajar isi dari kitab Maleakhi, ya. Oke, terlanjut. Apa saja kesalahan mereka? Saya mencatat ada beberapa. Satu, kehidupan rohani yang suam-suam kuku. Para imam itu tidak menghormati nama Yahweh dan melanggar tugas-tugas mereka. Saudara bisa baca sendiri di dalam kitab Maleakhi pasal 1 ayat 6 atau pasal 1 ayat 10. Mereka dengan gampangnya melanggar aturan-aturan dalam memberikan persembahan. Nanti kita akan sampai di situ penjelasannya, ya. Kemudian persembahan yang diberikan tidak layak. Hewannya hewan cacat, saudara. Sembarangan. Tidak memberi yang terbaik buat Bapak Yahweh. Tapi sembarangan. Artinya di dalam memberikan persembahan itu saonone, sakenone. Apalagi saudara, untuk menggambarkan itu kira-kira, untuk mewakili kata itu. Sakarepe dewe. Yang penting kan hati kita. Itu saudara, ya. Itulah sebabnya kenapa saya bolak-balik ngomong. Saudara lek nak datang ibadah. Salah satu bentuk persembahan kita untuk membuktikan bahwa kita ini datang dan memberikan persembahan yang terbaik, ya. Satu, bersihkan diri kita. Mandi, saudara. Dan tidak kecut. Nek kecut sebelahnya bisa mengkerut. Hidungnya yang mengkerut. Betul, ya? Itu. Orang kalau sebelahnya badannya bau, kira-kira begitu kita menyembah Tuhan, haleluya. Saudara yang di sebelahnya bagaimana? Apa juga, oh hadirat Tuhan ini. Mesti saudara langsung mendal. Ya, untung kalau mendal ada yang geblak, ya toh. Bukan rebah dalam roh. Gak kuat kena bau keringat saudara. Jadi saudara, kalau kita datang sama Tuhan jangan asal-asalan. Itu sama saja kita kasih persembahan yang tidak layak. Orang Israel itu kalau kasih persembahan, itu kategorinya yang Bapak Yahweh siapkan itu wangel. Saudara baca itu dalam kitab Imamat, ya. Wangel syaratnya supaya apa? Supaya orang Israel itu gak gampang berbuat dosa. Mau berbuat dosa mikir entok korban persembahan penebusannya angel. Tapi yang terjadi ketika mereka pulang dari Babel, mereka rupa-rupanya sudah melupakan kebiasaan itu. Kebiasaan apa? Kebiasaan yang mempersembahkan atau beribadah datang kepada Bapak Yahweh dengan sungguh-sungguh. Ya, saya pikir ya, sifat manusia itu kalau makanya saya bilang begini, orang itu kalau hidupnya sudah benar, hati-hati loh, jaga pergaulan. Sebab kalau saudara nggak jaga pergaulan, saudara akan jatuh lebih dalam. Karena manusia itu paling gampang dipengaruhi oleh orang lain. Saudara katakan di sini, saudara tidak pernah misuh-misuh. Katakan saudara bertumbuh jadi anak yang baik, jadi orang yang baik. Tapi kalau saudara suka kumpul dengan orang yang suka misuh, saudara pasti akan ketularan jadi orang yang gampang misuh. Hati-hati. Ya, itu yang saya katakan. Ketika mereka ada di Babel, saya berpikir, oh iya. Ketika mereka ada di Babel, mereka jauh dari Tuhan. Budaya Babel itu sudah mulai menghilangkan budaya-budaya asli yang diajarkan secara turun-temurun orang Israel, orang Yahudi. Ketika mereka ada di Babel, mereka dengan mudahnya kawin campur. Mereka dengan mudahnya meninggalkan
Tuhan, meninggalkan Bapa Yahweh dan menyembah ilah lain. Bahkan di Babel, disitulah orang sudah mulai meninggalkan, menyebut, memanggil nama kudus Bapa Yahweh. Karena apa? Karena lingkungannya tidak mendukung. Lingkungannya nggak mendukung. Ini yang terjadi, saudara. Itulah sebabnya ketika mereka pulang, mereka tidak sadar bahwa kebiasaan itu. Dan itu yang bikin hati Tuhan marah. Begitu. Kok kamu jadi seperti ini? Kemudian perkawinan campur dan perceraian. Ya. Orang Israel mengawini perempuan asing dan menceraikan istri mereka sendiri. Begitu. Istrinya diceraikan, kawin sama orang lain. Gitu. Ini kan sungguh-sungguh kebangetan kalau menurut saya. Ya. Kemudian terjadi ketidakadilan sosial. Orang kaya menindas yang miskin. Sudah baca sendiri ya, Maleakhi pasal 3 ayat 5. Kejahatan dibiarkan dan tidak dihukum. Ini yang terjadi di dalam kitab Maleakhi. Pencurian persepuluhan dan persembahan. Orang Israel tidak setia dalam mengembalikan persepuluhan kepada Bapa Yahweh. Itu yang membuat hidup mereka, bukan cuma ekonomi mereka, tapi iman mereka itu merosot, saudara. Karena gaya hidup yang seperti ini, itu sebenarnya gaya hidup yang menyakiti hatinya Bapa Yahweh. Ya, gaya hidup yang seperti ini gaya hidup yang menyakiti Bapa Yahweh. Tetapi, ya, Bapa Yahweh itu setia, saudara. Meskipun orang Israel tidak setia. Itulah sebabnya saya katakan kita itu senang, saudara, harusnya bersyukur kalau Bapa Yahweh itu tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Kenapa? Karena kita ini adalah orang-orang pilihan yang dicintai Dia. Kita ini adalah kekasih-kekasih hatinya. Saudara percaya enggak kalau nama saudara itu benar-benar diukir di telapak tangan Bapa Yahweh? Enggak main-main, saudara. Itu ada ayatnya. Aku mengukir namamu di telapak tanganku. Ya. Nah, ini yang saya catat, ya. Ini kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Ketika mereka pulang dari Babel, mereka bawa dosa Babel. Ini dosa Babel, saudara. Oke, terus. Apa yang dapat kita pelajari dari kehidupan orang-orang Israel yang tertulis di dalam kitab Maleakhi? Yang pertama, saudara, hubungan perjanjian dengan Bapa Yahweh itu bukan sekedar formalitas. Ya. Maleakhi 1 ayat 2 mengatakan, Yahweh berfirman, aku mengasihi kamu, tapi kamu mengatakan, dengan apakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau saudara Yakub, namun aku mengasihi Yakub? Maksudnya seolah-olah mereka ngomong, ya, orang Israel ini kecewa, gitu. Tuhan mengasihi Yakub tapi tidak Esau, begitu. Ya, bangsa Israel itu mulai meragukan kasih Yahweh karena melihat keadaan mereka secara lahiriah. Yahweh mengingatkan, Bapa Yahweh mengingatkan bahwa kasihnya itu nyata melalui pemilihan mereka sebagai umat perjanjian. Buktinya apa? Ketika mereka dalam keadaan seperti itu, Bapa Yahweh itu hadir di hadapan mereka sebagai Bapa yang ngelengke, mengingatkan supaya mereka kalau mau hidupnya diberkati, kalau mau hidupnya dipulihkan, berubah, bertobat.
Bukan cuma tradisi, artinya ya aku ini bangsa pilihan, tapi hatinya nggak pernah dekat sama Bapak Yahweh. Ya, artinya apa? Sama seperti ketika kita ini berpuluh-puluh tahun KTP kita yang tertulis secara resmi itu orang Kristen, kan begitu dong? Kan nggak mungkin di KTP kita tertulis Yahudi Mesianik. Iya kan? Kan nggak mungkin toh. Bagaimanapun ya kita dianggap orang Kristen, begitu kan? Gitu. Berpuluh-puluh tahun kita jadi orang yang percaya, katanya percaya kepada Bapak Yahweh. Iya kan? Kita sudah dibaptis, bahkan dibaptis pembaharuan. Tapi hidup kita tidak pernah meningkat imannya. Dari dulu sampai sekarang udah datang ibadah, nyanyi-nyanyi, pulang dengar firman, pulang seperti itu terus. Tuhan mau supaya bertumbuh. Bertumbuh lagi, bertumbuh lagi. Itu yang maksudnya supaya hubungan kita dengan Bapa Yahweh itu bukan cuma formalitas. Ya. Gaya hidupnya masih sama, masih mutungan, masih suka kecewa, masih suka marah, masih suka jelek-jelekin orang lain, masih suka kepahitan, masih malu untuk menunjukkan bahwa kita ini statusnya anak Bapak Yahweh. Gitu. Ya. Tapi Tuhan mau supaya kita semua itu harus bertumbuh lebih lagi. Ya. Saudara sekali waktu akan dengar firman yang keras dan menegur saudara. Untuk apa? Itu tandanya Bapak Yahweh masih sayang kepada saudara. Kalau saudara sudah tidak ditegur oleh firman Tuhan, saudara tidak merasa tertegur oleh firman Tuhan, hati-hati. Jangan-jangan engkau sedang memadamkan api Roh Kudus. Ya. Nah, itulah sebabnya saudara, di sini yang dapat kita pelajari, ayo biarlah hubungan kita dengan Bapak Yahweh itu bukan cuma seperti orang formalitas. Apa toh formalitas? Kelihatannya di luar baik-baik saja, tapi di dalam kosong. Kayak hubungan suami istri cuma sebatas status. Orang tahu di luar, oh hubungannya baik-baik saja. Tapi ternyata orang yang orang tidak tahu, ya mungkin mereka sudah tidak pernah bermesraan. Mereka tidak pernah bergandengan tangan kalau di dalam rumah. Kalau ketemu orang aja baru pencitraan. Tahu pencitraan? Begitu. Ya kan? Kalau foto tuh langsung begini sama suaminya. Begitu nggak foto? Gitu. Drama Korea. Itu yang namanya formalitas. Tuhan tidak suka yang begitu. Kalau saudara datang ke tempat ini beribadah kepada Dia, saudara cari Tuhan yang sungguh-sungguh. Amin. Jangan cuma sekedar supaya saudara nggak dikunjungi. Ya. Begitu saudara dengar firman yang nggak suka, saudara motong, sudah nggak mau ibadah lagi. Ya kan? Baru tim kunjungan datang lagi, milik kitik lagi. Kok nggak datang? Ayo sing setia, Tuhan Yesus mau datang lagi saudara. Nanti ketika kena tegur firman lagi, begitu saudara kena tegur saya, ketemu mungkin kecentok sama saya, omongan saya, guyonan saya nggak mau ketemu Coach Jim lagi. Ya apa? Kasar. Kalau guyon jelekit. Gitu. Ya. Saya katakan, saudara suka tidak suka, ya kita itu dituntut untuk bertumbuh. Amin. Tuhan tidak mau ketemu saudara dalam kondisi saudara masih anak-anak imannya. Saya katakan, tidak akan rapture kita.
Ya, saudara suka tidak suka, saudara itu harus bertumbuh. Makin hari makin dekat pengenalan akan Bapa Yahweh. Amin. Begitu. Ya, suka tidak suka, kita harus mendisiplin diri kita, kita harus membentuk diri kita untuk kita itu didapati semakin berkenan di hadapan Tuhan. Gitu. Karena Tuhan nggak mau hubungan antara dia dengan kita itu cuma formalitas. Oh, pengagung Bapa Yahweh ya? Iya. No. Tapi Tuhan mau di dalam kehidupan kita ada perbuatan-perbuatan yang jauh lebih baik dari orang-orang Kristen pada umumnya. Amin, saudara. Iya, saudara harus berani tunjukkan. Kalau kehidupan kita sama dengan orang-orang di luar sana, baiknya levelnya sama, saudara itu sama saja saudara sedang garemin air laut. Saudara sedang garemin air laut. Podo-podo asin nih, ya kan? Tapi firman Tuhan juga ngomong, kalau ada orang ngajak jalan engkau 10 kilo, ajak dia jalan 20 kilo. Luwe atuh. Ya. Maksudnya apa? Kalau ada orang yang menunjukkan perbuatan baik, saudara harus bisa menunjukkan perbuatan yang lebih baik dari mereka. Amin, saudara. Kalau orang di luar sana menunjukkan iman mereka seperti itu, saudara harus berani tunjukkan iman yang lebih dari mereka. Gitu maksudnya. Ya. Itu yang namanya bukan formalitas, ya. Tetapi saudara punya hati yang sungguh-sungguh untuk saudara itu bisa jadi saksinya Bapa Yahweh buat orang-orang di luar sana. Ya, terus. Nah, 2, bahayanya ibadah yang asal-asalan. Maleakhi 1 ayat 10 mengatakan, siapapun di antara kamu, maka biarlah dia menutup kedua pintu, dan kamu tidak menyalakan mezbahku dengan sembarangan. Bagiku tidak ada kesukaan denganmu, dan persembahan sajian dari tanganmu tidak akan memuaskan aku. Yahweh Sebaot berfirman. Maksudnya apa ini, saudara? Ya, saudara, imam itu kalau datang masuk ke ruang kudus, jangankan yang maha kudus, yang ruang kudus, itu harus dipastikan tirai itu harus ketutup. Nggak boleh buka terus sembarangan masuk, menyalakan api korban persembahan. Nggak boleh, itu nggak berkenan di hadapan Tuhan. Semua ada aturannya. Ya, artinya apa? Semua ada tata krama. Dan Bapa Yahweh itu sangat menjunjung tinggi etika kesopanan. Tetapi yang dilakukan oleh para imam pada saat itu, mereka sembarangan, menganggap remeh. Menganggap remeh, itu yang Tuhan tidak suka. Itulah sebabnya bolak-balik Bapak Gembala juga ngelingki kita toh. Nek datang ibadah sebisa mungkin jangan telat. Itu sebagai bukti bahwa Tuhan itu ya, gak mau diremehkan kalau kita ibadah. Iya. Ada yang malah berpikir begini, ibadah itu yang penting dengar firman. Nyanyi-nyanyi muji Tuhan itu gak penting. Yang penting dengar firman. Saya bilang, kalau ada yang pemahamannya masih begitu, saya katakan benar-benar saudara harus bertobat. Ya. Kalau saya mau jelasin lagi di sini, wah itu panjang, saudara. Ya kan? Tapi yang namanya ibadah itu harus satu paket. Satu paket. Di Surabaya, saya tuh masih melihat banyak gereja-gereja besar, ya, itu kalau sudah ibadah, begitu doa berkat,
Belum amin, sudah pada bubar, saudara. Gembalanya sampai ngamuk-ngamuk. Ya, karena saya pernah dengar itu, karena bukan dengar, saya pernah lihat, gitu kan. Wah, gembalanya ngamuk-ngamuk. Saya pikir memang ini domba-domba nakal ya, domba-domba bocil itu, ya kan? Kalau bocil kan nggak ngerti kan, gitu. Mau dikasih berkat, wah begitu selesai langsung buruk. Katanya biar nganu apa? Mau keluar itu nggak macet, ya kan? Kan saya pikir ini coba pikirannya ini perlu diubah, gitu. Iya. Saudara datang sama Tuhan ketika saudara punya masalah, saudara minta supaya Tuhan memberkati kita. Amin. Tapi begitu Tuhan mau kasih berkat, saudara melayu. Lah itu apa-apaan itu namanya? Coba. Cuma gara-gara supaya jangan sampai kena macet. Ya kan? Begitu. Ayo, makanya kita harus bertumbuh. Maliaki pasal 1 ayat 7 sampai 8 mengatakan, kamu membawa roti yang dicemarkan di atas mezbaku. Dan kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami telah mencemarkan engkau? Dengan ucapanmu yang mengatakan, meja Yahweh itu, itu katanya, dapat diremehkan. Gampangan. Ya. Padahal, saya berpikir, kenapa ini Tuhan marah masalah ini? Karena setiap perangkat di dalam bait suci, itu setiap kali mau dipakai harus dikuduskan, saudara. Dicuci. Itu namanya mikveh. Jadi bukan cuma orang yang di mikveh, tapi perangkat-perangkat itu perlu di mikveh. Tapi rupa-rupanya para imam ini males, saudara. Gitu. Harusnya setiap kali selesai itu ritual, harusnya mereka cuci, gitu. Atau sebelum itu akan dipakai lagi itu harus dibersihkan, dicuci. Tapi tidak demikian dengan mereka, gitu. Mungkin sudah beberapa kali pakai baru cuci, beberapa kali pakai cuci. Itu yang di mata Bapak Yahweh itu meremehkan dia, ya, karena Tuhan itu kudus, amin, gitu loh. Ya, Tuhan itu kudus. Jangan sampai ibadah kita itu jadi cacat gara-gara kita meremehkan ibadah kita di hadapan Tuhan. Yaitu tadi makanya datanglah sengko esek telah dak boba asik gorong firman. Ya. Jangan, harus satu paket, saudara. Dan ketika saudara berdoa, ketika saudara juga memuji Tuhan, nah ini kembali lagi, ketika kita memuji Tuhan, jangan sampai engkau cuma asal-asalan nyanyi, gitu. Itu juga kategori saya katakan meremehkan. Tapi ketika engkau memuji Tuhan, rasakan kata-katanya, rasakan nadanya, rasakan hadiratnya. Amin, saudara. Itu untuk membuktikan bahwa engkau ini kepingin dekat ketemu sama Bapak Yahweh. Gitu. Itu salah satu bentuk usaha dari kita untuk membuktikan bahwa kita itu punya niat yang tenanan kalau ibadah. Amin, saudara. Gitu. Tapi kalau kita datang, ya wes, apalagi cuma gara-gara lagu, terus saudara ada yang nggak suka, karena nggak suka lagunya, saudara nggak mau datang lagi. Saya katakan sungguh sangat disayangkan. Iya kan? Gitu loh. Semua WL yang ada di sini itu kan punya favorit song. Ya kan? Kalau Ko Andre itu saudara pasti paham. Itu pasti dia suka lagu-lagu yang aromanya dangdut. Gitu kan? Kalau Jolan lain lagi, kan gitu ya. Kalau siapa lagi? Kalau saya yang mimpin, pasti saudara tak ajak gedruk-gedruk. Kan gitu toh? Tahu gedruk-gedruk? Ya kan?
Ya begitulah pokoknya ya. Kalau bisa nyanyi kayak sora-sora bergem kayak gitu contohnya. Gitu ya. Tapi kan macam-macam. Gitu. Nah, jangan sampai ketika kita datang ibadah WL-nya belah. Gitu ya. Kalau Mbak Ella sukanya lagu yang mendayu-dayu. Ya kan? Apalagi dengan goyang khasnya itu. Yang saya yakin tidak ada yang bisa selain dia. Ya, saya aja nggak bisa nirukan. Itu kalau dia sudah menikmati, asik gitu. Ya, semua orang punya gayanya, semua orang punya favorit song. Begitu loh, saudara. Makanya kenapa WL di sini kok gonta-ganti yang mimpin? Kalau itu terus suwe-suwe mesti bosen. Soalnya sih nyanyi lagunya podo terus. Ya. Nah, saudara, saya katakan, jangan sampai kita meremehkan salah satu bagian dari ibadah. Sema Israel harus sungguh-sungguh, nyanyi, memuji Tuhan, menyembah Tuhan harus sungguh-sungguh. Mendengar firman Tuhan, ya juga harus sungguh-sungguh. Ya, kalau ngantuk gimana? Gitu. Ya kan? Kalau ngantuk gimana? Sangu permen. Sing rodo akeh. Jadi waktu sebelahmu mulai langsung senggol permen. Ya toh? Permennya nek iso sing pedes, saudara. Sing pedes. Ben apa? Melek gitu. Gitu ya. Tapi jangan bawa makanan berat. Nanti sangune sego sarantang gitu. Wah, piknik di sini saudara. Saudara makan saya ngiler kan? Gitu. Jadi makan maksudnya gini supaya tidak ngantuk. Ya memang saya memaklumi gitu. Kalau yang khotbah suaranya terlalu halus, apalagi sabat jam 5, itu memang cobaan yang sangat berat. Itu ujian iman kita semua ya. Tapi saya katakan saudara harus ambil setiap elemen dalam ibadah dengan sungguh-sungguh. Supaya saudara jangan didapati meremehkan ibadah. Gitu ya saudara ya. Dan saya lanjutkan. Dan jika kamu membawa binatang buta sebagai korban, bukankah itu jahat? Juga jika kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, bukankah itu jahat? Sekarang persembahkanlah itu kepada gubernurmu. Ini Bapak Yahweh loh yang ngomong. Apakah dia akan menerimamu atau memandang wajahmu? Yahweh Sebaot berfirman. Saudara mungkin masih ingat saya pernah ngomong begini. Kalau ibadah, saudara punya baju yang bagus. Pertama kali saudara pakai, kalau saudara beli baju yang bagus, ya, saudara usahakan pakai pertama kali. Buat apa saudara? Ibadah. Ya. Saudara punya sepatu yang bagus, nek ibadah pakaian. Amin. Jangan saudara pergi kondangan pakai sepatu yang bagus, ibadah saudara pakai sandal. Saudara cepet mana? Gitu kan ya? Iya. Saya ngomong begini, saya juga tegur anak saya. Iya, saya marah kalau saya tahu anak saya ada yang pakai sandal. Saya bilang, kamu tahu enggak, papi mamimu itu belikan kamu sepatu, itu bagus. Tujuannya untuk apa? Bukan untuk pamer di luar sana, saya bilang gitu. Tapi untuk bukti bahwa kamu mau datang mempersembahkan yang terbaik. Begitu saudara. Ya, saya mengatakan ini bukan dengan maksud apa-apa. Ya. Loh, lah aku ora duwe sepatu ya apa? Duwene sandal. Ya enggak apa-apa kalau yang punya cuma sandal. Iya kan? Tapi maksud saya kalau saudara punya lebih dari sandal, pakai gitu kan? Ada yang berpikir gini, ada yang pernah ngomong begini. Tapi kalau sandalnya harga 5 juta, sepatu harganya cuma 500.000. Kan lebih keren
keren sandalnya, lebih bagus sandalnya. Saya ngomong begini, orang lain ya, saudara dan saya, itu orang mau pakai sandal yang harga 5 juta sama pakai sandal yang harga 500.000, kira-kira ketokane podo atau saudara ngerti langsung, ini 5 juta ini, begitu? Apa saudara ngerti? Nggak ngerti toh? Yang saudara tahu itu masuk sandal 5 juta, saudara pasti pikirannya, iki wong teko nggawe sandal. Mau itu sandal mereknya opo wis? Mau merek Swallow, mau merek nyebut merek ini ya. Ya kan? Maksud saya begini loh. Meskipun sandal itu harganya jutaan, sekali sandal tetap sandal. Tapi kalau saudara pakai sepatu, itu nilainya tetap lebih tinggi. Tidak mungkin ketika saudara ketemu Pak Prabowo, saudara pakai sandal yang 50 juta, saudara mendatang menghadap dia dengan sandalan dan Pak Prabowo, aku kagum sama kamu. Kamu menghormati aku. Sandalmu 50 juta toh. Apa ngerti kira-kira Pak Prabowo? Enggak mungkin. Karena sekali sandal tetap sandal. Tapi kalau saudara pakai sepatu, meskipun sepatu saudara itu tidak mahal, tapi kalau saudara datang menghadap presiden pakai sepatu, tentu saudara akan lebih dihargai. Betul tidak? Ya kan? Saudara tidak usah begitu. Saudara masuk ke klub malam, ya, ke klub malam nih. Itu kan tempat orang yang cari hiburan, ya kan? Itu kalau hukumnya harus pakai sepatu, saudara. Gak boleh ada yang nyeker, gak boleh ada yang nyeker. Karena apa? Dianggap orang gak elit. Kalau pakai sandal tuh gak elit, harus pakai sepatu. Ya. Jadi pesannya apa? Sama. Bapak Yahweh itu datang, dia melihat kesungguhan hati kita dari apa yang kita miliki. Selain hati kita, dia melihat dari apa yang kita miliki. Betul nggak? Betul ya? Sama seperti janda miskin dan ketika seorang yang Imam Lewi yang kaya, ya kan? Imam Lewi mempersembahkan blok gitu. Tapi janda itu cuma mempersembahkan waktu dia masukkan uangnya bunyi lutuk. Tapi di mata Yesua tetap yang lebih banyak yang janda miskin. Bukan masalah nilainya, tapi masalah kesungguhan, keseriusan apa yang kau miliki. Amin. Iya. Saudara, bahkan kalau saudara itu punya jas, boleh enggak dipakai untuk datang ibadah? Boleh. Saya kemarin lihat Asyir pakai jas, tak acungi jempol, keren, ya kan? Gitu loh. Jadi itulah yang menjadi isi hati Tuhan. Hati-hati, jangan sampai ibadah kita itu dipandang oleh Bapak Yahweh sebagai ibadah yang asal-asalan. Sampai sini saudara paham ya? Ayo kita mulai. Ya, kalau ada yang merasa, aku ini, tunjukkan sekarang di hadapan Bapak Yahweh, itu sebagai bentuk bahwa engkau mengasihi Tuhan. Amin. Terus, nah ini, para imam mempersembahkan korban cacat yang mencerminkan ketidakhormatan terhadap Bapak Yahweh. Nggak hormat kita. Ya, kalau kita sampai beribadah dengan mempersembahkan sesuatu yang asal-asalan, itu sama saja kita tidak menghormati Bapa Yahweh. Jadi ibadah bukan hanya tindakan ritual, tapi penghormatan sepenuh hati kepada Bapa Yahweh yang kudus. Terus, ketiga, pelajaran apa yang didapat? Seorang gembala, ya, itu punya tanggung jawab untuk menjaga ajaran yang benar.
Ya, Maleakhi pasal 2 ayat 7 mengatakan sebab bibir seorang imam akan memelihara pengetahuan dan orang-orang akan mencari Torah dari mulutnya karena dia adalah utusan Yahweh Sebaot. Jadi imam dan pemimpin rohani, gembala, harus hidup dalam kebenaran dan menjadi teladan. Gembala dan pemimpin rohani sebagai penjaga Torah dan teladan kehidupan yang kudus. Teladan kehidupan. Makanya saya berkata kepada saudara, saudara boleh melihat khotbah pendeta-pendeta di luar sana, ya. Tapi saya sarankan sih kalau bisa enggak perlulah. Artinya kan begini, kalau saudara begitu pun kan kita enggak ngerti kan, enggak bisa melarang toh, gitu. Cuma begini, jangan kagum dengan pendeta yang pintar khotbah. Jangan kagum dengan pendeta yang khotbahnya kelihatan bagus. Ya, saya kasih tahu, jangan sampai karena engkau akan kecewa pada akhirnya. Loh, kalau seseorang bisa khotbah yang bagus, itu bagus saya katakan. Tetapi kehidupan pelayanan seseorang itu bukan dilihat hanya pada saat dia berkhotbah. Ya. Apalagi yang dikatakan sebagai seorang gembala atau pemimpin atau imam. Yang harus ditunjukkan oleh orang itu adalah keteladanan hidupnya. Sama seperti saudara. Ya, saudara ini adalah imam-imam loh. Iya, yang disebut imam bukan cuma Papi Lukas, saya atau orang-orang yang memimpin ibadah di sini, enggak. Saudara itu adalah imam-imam di dalam rumah saudara. Artinya apa sih? Seorang imam itu harus menjaga dirinya supaya dirinya didapati selalu menjadi berkat buat orang lain. Gitu. Jangan sampai kita begini, bukan jemaat biasa, gawe dosa titik gak apa-apa lah. Wah, aku jemaat biasa kok. Salah. Ya. Semua saudara ini punya tugas yang sama dengan Papi Lukas. Iya. Kalau Papi Lukas memberitakan firman Tuhan kepada saudara, saudara tangkap, maka saudara itu yang juga harus meneruskan tugasnya Papi Lukas. Di mana? Di dalam kehidupan saudara sehari-hari. Gitu loh. Itu yang namanya berbuah. Apa gunanya kalau kita datang ke tempat ini, saudara dengar firman, saudara dikuatkan untuk diri saudara sendiri, tapi tetangga saudara, saudara dekat saudara, kerabat saudara, teman-teman saudara tidak pernah merasakan hidup yang baik dari hidup saudara. Apa gunanya? Ya, di dalam keadaan, di dalam lingkungan kerja saudara, saudara masih sama kayak mereka. Mereka korupsi, saudara ikut korupsi. Mereka suka bohong, saudara juga suka ikut bohong. Mereka menjilat bosnya, saudara ikut-ikutan menjilat bos saudara. Ya. Apa bedanya dengan mereka? Apa gunanya? Tetapi Tuhan mau supaya saudara itu punya kehidupan seorang imam. Amin. Amin saudara. Yes. Gitu loh. Jadi yang disebut imam itu bukan cuma gembala di sini, tapi saudara itu harus punya karakter seorang imam, hati seorang imam. Menjaga diri saudara,
menjaga perkataan saudara, supaya orang lihat, wow, ternyata di dalam diri saudara ada yang disebut Tuhan Yeshua HaMasiah. Yeshua HaMasiah hidup di dalam diri saudara. Amin, saudara. Dengan apa? Dengan kebaikan saudara, dengan keramahan saudara, dengan kesopanan saudara, dengan tingkah laku saudara, dengan kebaikan saudara, gitu maksud, dengan ketulusan saudara. Biarkan orang menilai lewat situ. Ya. Terus. Nah, pelajaran apa yang berikutnya? Orang Israel pada zaman itu mereka gampang sekali kawin cerai. Dan pelajarannya adalah kesetiaan dalam perjanjian perkawinan. Maleakhi 2 ayat 14-16 dikatakan, akan tetapi kamu berkata, oleh karena apa? Oleh karena Yahweh telah menjadi saksi di antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah berbuat khianat, padahal ia adalah pasanganmu dan istri perjanjianmu, dan dia tidak membuat hanya satu, malah padanya ada sisa roh. Nah, saya sedikit mau jelaskan tentang ada istilah sisa roh. Ini kalau dalam bahasa Ibrani disebut se'erwah. Ya, se'erwah. Sisa roh itu se'erwah, artinya begini, bukan sisa, tapi itu ada, jadi begini, sebenarnya pasangan saudara, ya, yang sekarang ini jadi pasangan saudara, itu di mata Tuhan itu adalah kelebihan dari roh yang Tuhan kasih buat saudara. Itu diberikan kepada pasangan saudara. Ini memang agak ini ya. Kalau kita memahami, oh, maksudnya gimana nih? Gitu. Artinya begini, saudara, dan makanya saudara itu dengan pasangan saudara itu kan dijadikan oleh Tuhan jadi dua, jadi satu ya. Semenjak dijadikan satu, nah itu loh maksudnya. Semenjak dijadikan satu, roh yang ada di dalam saudara, ya, itu ada juga di dalam diri pasangan saudara. Makanya begini, nek ada apa-apa sama pasanganmu, kroso ndak? Kroso ya? Loh kok iso? Ya karena rohmu sebagian itu ada dikasih Tuhan buat pasanganmu. Sampai sini paham enggak? Gitu. Itu makanya dikatakan bahwa ketika mereka diikat dalam janji suci, mereka yang tadinya dua dijadikan satu. Makanya suami istri itu harus satu roh. Kalau saya mau jelaskan ini panjang saudara, karena ini sebenarnya materi perkawinan ya. Jadi suami istri itu jalannya ya harus satu. Makanya kembali lagi tidak bisa kalau imannya berbeda. Saya kasih tahu, orang yang bercerai itu bukan cuma ketika secara status bercerai, bukan. Tetapi orang yang berselingkuh, yang sudah artinya diam-diam nih mendua hati, itu sudah bisa dikategorikan bercerai. Kenapa? Karena ketika orang itu sudah mengingini orang lain, hatinya itu sudah tidak lagi sama pasangannya. Kira-kira apa yang saya ngomongkan ini betul apa? Betul? Ya harus betul. Wong pilihannya betul apa betul kok? Ya harus betul ya. Iya kan? Itu sudah bisa dikatakan kategorinya bercerai. Bercerai karena hatinya sudah tidak jadi satu. Menggok, pisah. Jadi orang bercerai itu bukan karena tunggu dia ditalak 3 baru satunya cerai. Enggak. Saudara mulai tawar hati kepada pasangan saudara, itu sudah bercerai loh. Di hadapan Tuhan itu sudah bercerai. Hati-hati. Makanya suami istri itu susah seneng
yo harus dirasake bersama. Istri jangan bisanya cuma nuntut suami, suami nuntut istri, nggak boleh. Suami istri itu nggak boleh saling nuntut, tapi saling memberi. Ya kan? Memberi apa? Memberi kekuatan, memberi dukungan, memberikan kasih sayang. Itu baru satu di hadapan Tuhan. Dan kalau itu sudah satu, saya kasih tahu, itulah cara Tuhan akan gelontor berkat buat rumah tangga itu, saudara. Amin. Makanya berkat gak bisa datang kalau suami istri itu selalu padu. Setiap hari padu. Gitu. Yang suami ngomongin istri baik-baik, istrinya nyolot. Begitu nyolot, sing lanang gak terima. Betul gak? Siapa orang laki-laki yang mau kalau istrinya nyolot? Gak ada yang mau kan? Gitu. Makanya kewajiban suami itu juga jangan kasar sama istri. Gitu loh, supaya istrimu gak nyolot. Gitu. Ya. Itu saya ngomong begini semua ada ayatnya. Jangan, jadi firman Tuhan tuh gak cuma ngomong ketika ngomong, hai istri, tunduk sama suami. Gak begitu, itu ada ayatnya bahwa suami dan istri itu punya kewajiban yang sama untuk memberikan kasih sayang dan penghormatan yang sama. Ya, jadi kalau saudara kepingin hidup saudara itu menikmati kebahagiaan, bukan hanya secara materi, tapi kesehatan, hati yang bahagia, ya suami istri, saudara dan pasangan saudara itu harus rohnya satu. Gitu. Amin saudara. Ya. Nah, sebab bagaimana yang hanya satu itu dapat mengupayakan keturunan ilahi, jadi agar kamu terpelihara dalam rohmu, janganlah berbuat khianat terhadap istri masa mudamu, sebab dia membenci perceraian. Yahweh Elohim Israel berfirman, dan orang yang menutupi kekerasan dengan pakaiannya, Yahweh Sebaot berfirman, demikianlah kamu telah dijaga dalam rohmu agar kamu tidak berbuat khianat. Gitu. Bapak Yahweh menekankan pentingnya kesetiaan dalam perkawinan sebagai bagian dari ketaatan perjanjian perkawinan. Ketaatan perjanjian. Perkawinan adalah cerminan dari hubungan perjanjian antara Bapak Yahweh dan umatnya. Jadi, saudara tahu ketika peristiwa Mose naik ke Gunung Sinai dan dia menerima 10 firman atau Torah, sebenarnya itu berbicara masalah apa? Itu berbicara masalah ketika Bapak Yahweh mengikat janji suci kepada orang Israel sebagai mempelai. Sebagai mempelai. Makanya hatinya Bapak Yahweh itu sakit kalau orang Israel sampai nyembah Baal, nyembah ilah lain. Itu perasaannya hancur kayak seorang suami dikhianati istrinya. Gitu loh. Kenapa kok hati Tuhan marah luar biasa ketika orang Israel itu mulai mengandalkan yang lain. Itu sama seperti seorang istri berkhianat, berselingkuh, gitu loh. Itu loh hati Tuhan kayak gitu saudara. Hatinya Bapak Yahweh itu kayak gitu. Ya. Jadi saudara jangan main-main loh. Hubungan kita dengan Bapak Yahweh itu juga sebagai apa? Mempelai. Mempelai, saudara. Makanya kita jangan pernah mempermainkan hatinya Tuhan. Jangan pernah mempermainkan hatinya Tuhan. Ya, tadi siang saya ditelepon oleh salah satu jemaat yang ada di Surabaya. Ya, dia tanya, Ko Jim, Pak Jim, ini ada yang ngomong gitu kan ya. Sekali selamat tetap selamat. Orang yang penting percaya Bapak Yahweh sudah beres selesai. Saya katakan betul, betul, gitu. Tapi implikasinya bukan kayak gitu. Ya, tanda bahwa engkau percaya kepada Bapak Yahweh adalah engkau punya tindakan iman. Kalau
Kalau orang ngaku, saya percaya kepada Bapa Yahweh, saya percaya kepada Tuhan Yeshua HaMashiach, mengaku dibaptis bahkan, bisa. Tapi kalau orang itu tidak berani punya tindakan iman apa? Ya tindakan iman itu berarti apa? Tindakan yang mengakui bahwa Bapa Yahweh itu sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, itu apa? Ya harus punya kebaikan yang lebih baik, punya teladan, begitu loh maksudnya, punya iman yang lebih kuat. Itu salah satu bentuk tindakan iman. Karena di dalam Ibrani pun dikatakan iman tanpa perbuatan berarti apa? Mati. Gitu loh. Jadi kita itu ngomong, yes, keselamatan yang Tuhan berikan itu tidak abal-abal. Ya kan? Sekali dia kasih, dia pasti kasih. Tapi orang itu tidak mungkin dikatakan dia percaya kepada Bapa Yahweh kalau kehidupannya tidak mencerminkan sebagai orang percaya. Sampai sini kira-kira saudara paham nggak? Paham ya? Gitu loh. Jadi jangan pernah mengaku kalau kau percaya kepada Bapa Yahweh BSM Yeshua HaMashiach, tapi hidupmu masih hidup yang lama. Itu sama saja dengan engkau mati. Ingat, kondisi kita sebelum percaya kepada Bapa Yahweh itu mati, saudara. Apa yang mati? Imannya mati. Gitu loh. Tetapi ketika kita percaya kepada Bapa Yahweh, iman kita dihidupkan kembali. Dihidupkan kembali. Gitu loh. Tapi kalau saudara itu tidak pernah menjadi orang yang berubah, itu sama saja saudara tidak hidup, mati. Ya, ini lain kali deh saya jelaskan tentang ini. Tapi kurang lebih seperti itu. Ya, ayo, itulah sebabnya kita ini, hubungan kita dengan Bapa Yahweh itu seperti suami dan istri. Ya, jangan pernah mengkhianati hatinya Bapa Yahweh. Amin, saudara. Terus panggilan bertobat dan kembali kepada Bapa Yahweh. Maleakhi pasal 3 ayat 7. Sejak zaman leluhurmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Berbaliklah kepadaku, maka aku akan berbalik kepadamu. Yahweh Sebaot berfirman, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami akan berbalik? Bapa Yahweh membuka jalan bagi pertobatan. Ini menunjukkan belas kasihannya meskipun orang Israel itu bangsa yang tegar tengkuk. Iya. Tuhan mau ketika kita bersalah, saudara itu kalau berbuat salah kira-kira sadar enggak toh? Ada yang sadar, ada yang tidak. Kalau saudara nggak sadar, kemudian ada temanmu yang ngilingke, ya, dan saudara tidak mau sadar, berarti memang mati. Ya. Sebenarnya ketika kita itu semakin dekat sama Tuhan, saya kasih tahu, ketika kita semakin dekat sama Tuhan, kalau saudara mau berbuat dosa, mesti saudara diilingke kok. Mesti ada sing kilik-kilik di telinga. Ketika saudara mau berbuat salah nih, itu ada yang negur loh dalam hati. Kleru loh gue. Ojo diteruske. Kleru kamu. Jangan diteruskan. Tapi kalau itu kita teruskan, maka yang tadinya kita anggap salah, lama-lama kita akan anggap ora apa-apa. Ora apa-apa, ora terjadi apa-apa. Enggak apa-apa. Begitu ya. Ya, hati-hati. Hati-hati saudara. Tapi saya katakan, saudara, setiap hari saudara itu mungkin merasa tidak berbuat salah di mata manusia, tapi saudara bisa saja salah di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya saudara perlu tesyufa. Setahun sekali? Enggak. Setiap hari. Ya, gitu. Seperti yang Raja Daud ngomong, selidiki aku, apakah aku ini masih setia kepadamu. Berani nggak ngomong gitu sama Tuhan?
Ayo. Ya, medeni loh itu saudara. Sampai ada lagu yang ngomong gini. Ujilah aku Yahweh. Cobalah aku Yahweh. Selidiki hatiku dan... Tapi itu lagu horor rupanya. Iya kan? Saya mendengar setiap kali ya beberapa WL itu nyanyinya bukan yang bagian itu. Nyanyinya begini. Di partnya langsung dipisah. Langsung ke bagian aku cinta padamu Yahweh. Aku rindu hadiratmu Yahweh. Aku ingin selalu dekat padamu. Terus menikmati kehadiranmu. Kita ulangi dari awal. Aku cinta padamu. Malah bener. Tapi coba, itu kan lagu kan awalnya bukan itu toh. Awalnya gimana? Ujilah. Tapi itu horor. Ya kan? Mungkin yang nyanyi itu sambil meredek saudara. Ojo wis. Mending aku ngomong aku cinta. Aman ya. Tapi saya kasih tahu saudara, kadang-kadang Tuhan tahu kapasitas kita gitu loh. Tuhan tahu kekuatan kita sampai di mana. Maksudnya begini loh. Kalau saudara itu salah, ya, dengan saudara ngomong, Tuhan selidiki aku. Nek aku salah, aku minta ampun. Maksudnya ngono loh. Bapak Yahweh itu kepingin saudara itu nek kleru ngaku. Amin. Sebab kalau saudara nggak ngaku, tetap dosamu itu ketahuan. Lah udah ketahuan, lebih baik ngaku. Mau sekecil apapun. Bahkan ketika mungkin saudara malu untuk mengatakannya. Tapi saudara ngomong, Tuhan aku minta ampun. Aku es kleru. Ya. Rendahkan hati, rendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan Dia Bapa yang mengampuni. Amin. Dia Bapa yang tidak pernah menyimpan kesalahan anak-anaknya. Tapi kalau saudara tidak ngaku, maka konsekuensinya akan lebih bahaya. Tuhan akan lebih murka. Begitu loh. Kenapa? Wes kleru ndak ngaku. Itu sama seperti ketika kita salah, yang wani yang ngomong minta maaf. Wes salah ngeyel, mangkel ndak? Halo, kalau ketemu orang kayak gitu kira-kira piye? Hah? Wes kleru masih ngeyel. Ya podo, Tuhan juga ndak mau. Ya, nek kleru minta maaf, selesai. Saya itu ya dalam pelayanan kami ya, saya dan tim pelayanan semua di sini. Semua itu, mereka itu hampir semua pernah kena semprotan saya, saudara. Semprotan Lombok dan Merico. Ya, saudara boleh tanya, Yolan tuh sering tak semprot, gitu kan? Sampai nangis-nangis, gitu kan? Tapi itu membuahkan dia jadi orang yang kuat, gitu. Ya, ya kalau tak seneni, ya sampai tapi saya selalu ngomong sama semua teman-teman pelayanan saya. Saya ngomong gini, sing wis, yo wis. Nah aku ngomong bukan berarti aku benci sama kamu, bukan. Nah aku sampai ngomong berarti aku kepingin kamu hidupmu benar. Aku kepingin supaya pelayananmu benar, supaya kita sama-sama hidup diberkati. Gitu maksudnya. Ya. Jadi ini buat teman-teman yang lain gitu kan. Kalau aku sampai ngamuk, ojo, galak kok Jim. Aku tak mundur wae. Jangan. Ya. Gitu. Saya memang kadang ngomongnya keras, Saudara. Tapi mereka tahu. Saya bukan orang yang habis ngomong tinggi gitu ya. Terus besok ndak nyopo ndak. Sejak itu selesai, saya ngomong, ya wis selesai wis ya. Ya, udah.
sudah benar-benar tidak ada apa-apa. Ya, benar-benar tidak ada apa-apa. Besoknya bahkan hari itu juga sudah selesai, sudah kayak nggak ada apa-apa. Jadi saya selalu membiasakan kepada teman-teman semua, sing wis, ya wis. Amin saudara, supaya nggak mendem, supaya nggak disimpan tuh penyakit, itu penyakit saudara. Ya, buang. Gitu. Kita ini semua adalah keluarga. Amin. Ya, terus setia dalam memberi persepuluhan. Pelajarannya apa? Setia dalam memberi. Sebenarnya bahasanya bukan dalam memberi, setia dalam mengembalikan. Kalau memberi itu berarti punya saudara, saudara kasih. Tapi kalau mengembalikan itu punya Tuhan, dikembalikan. Maleakhi 3 ayat 10, ini ayat yang terkenal. Bawalah seluruh persembuluhan ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada makanan di rumahku. Dan sekarang ujilah aku dengan cara ini. Bapak Yahweh berani loh ngomong. Ujilah aku. Maksudnya dengan ngomong gitu itu apa sih? Untuk menunjukkan kita ini tulus apa enggak? Kalau kita sampai berani nyanyi, ujilah aku Tuhan, itu berarti saudara itu tulus apa enggak? Kalau memang saudara tulus, saudara mesti berani ngomong kayak gitu. Ya, ujilah aku dengan cara ini. Yahweh Sebaot berfirman, apakah aku tidak akan membuka bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan? Itu ayat yang sangat populer. Jadi saudara, memberi kepada Bapak Yahweh itu bukan soal jumlah. Jadi jangan nunggu begini, so aku janji wes Bapak Yahweh, nek aku sudah diberkati setiap bulan berkatku gajiku 100 juta, pasti aku setiap persepuluhan 10 juta. Ndak akan kelakon. Tuhan ndak mau kemakan janji manis kita. Tuhan lebih senang apa yang ada padamu. Amin. Coba saudara lihat cara Tuhan menolong orang-orang Israel, ya. Itu selalu perhatikan cara dia menolong, membuat mujizat. Itu tidak caranya itu adalah selalu begini. Apa yang ada padamu? Ketika Mose dia terjebak oleh pasukan Mesir, ya. Dan di depannya laut, ketika Mose ngomong, Tuhan ini bagaimana? Bapak Yahweh ngomong apa? Apa yang ada padamu? Tongkat. Yowes pakaian tongkat itu. Ketika Gideon, ya, ketika pasukan Gideon melawan pasukan Midian, ya, apa yang ada padamu? Hanya buli-buli. Ketika orang Israel akan masuk ke Yeriko, ketika orang Israel akan masuk ke Yeriko, juga Tuhan tidak memperlengkapi mereka dengan senjata yang hebat, tapi dengan hal-hal yang sederhana. Jadi maksudnya gini loh, apa yang ada pada kita, persembahkan buat Tuhan. Berani enggak? Gitu loh maksudnya. Ya. Apa yang ada padamu sekarang? Setia dalam perkara kecil, Tuhan akan kasih perkara yang besar. Jadi enggak usah janjiin Tuhan perkara yang besar. Karena dia lebih tahu dari apa yang kita tahu. Amin. Gitu loh. Jadi jauh usah nek aku pokoknya aku duit saem mesti buat gereja 500 juta. Wih. Gitu. Mungkin bagi Tuhan gini, gombal. Iya kan? Wong sekarang aja yang kamu punya kamu ndak berani kasih, apalagi ketika punya gede. Jadi begitu ya saudara ya. Kalau saudara mau membuktikan sama Tuhan, ndak usah nunggu janji saudara kaya dulu. Tapi apa yang ada pada saudara, yang Tuhan sudah berkati kepada saudara, yang Tuhan sudah berikan kepada saudara, bisa nggak saudara disiplin kasih buat Tuhan? Gitu loh maksudnya.
Nah, saudara sudah bisa buktikan itu, pasti Tuhan akan tambahi, tak tambahi meneh. Tak tambahi meneh. Gitu. Amin, saudara. Ya, jadi Tuhan tidak usah dijanjani macam-macam ya. Yang saudara miliki, kerjakan. Kerjakan. Itu yang akan dinilai oleh Bapak Yahweh, bahwa engkau sungguh-sungguh atau tidak. Jadi memberi kepada Bapak Yahweh bukan soal jumlah, tetapi soal kehormatan dan kepercayaan bahwa Bapak Yahweh adalah sumber segala berkat. Amin. Yes, terus hari Yahweh itu akan datang, hari penghakiman dan pemulihan. Hari penghakiman dan pemulihan. Ya, dikatakan Maleakhi pasal 4 ayat 5 sampai 6 dikatakan, lihatlah aku mengutus Nabi Elia kepadamu sebelum datangnya hari Yahweh yang besar dan mengerikan itu, dan dia akan mengubah hati bapak-bapak berpaling kepada anak-anak dan hati anak-anak terhadap bapak-bapaknya, sehingga aku tidak datang memukul bumi sampai musnah. Jadi begini saudara, Elia itu sudah tidak ada di zaman itu. Tapi kenapa ayat ini bilang, aku akan mengutus Nabi Elia? Apakah terjadi reinkarnasi? Bukan. Jadi begini, akan ada pemulihan dan penghakiman. Hanya mereka yang takut yang kepada Bapa Yahweh yang akan terbit baginya surya kebenaran. Begitu artinya akan terjadi pemulihan besar-besaran. Oke, saya cepat terus. Begini. Ini ada sedikit salah teks. Tulisannya begini. Dikatakan mengapa hari kedatangan Elohim Yahweh dengan mengutus Nabi Elia. Itu harusnya saya kasih tanda kutip. Mengutus Nabi Elia itu dalam tanda kutip begini. Mengutusnya itu loh. Mengutus Nabi Elia. Bukan benar-benar mendatangkan, melahirkan Nabi Elia lagi ke dalam dunia. Bukan. Tapi maksudnya bicara tentang spiritnya. Spirit Nabi Elia. Paham saudara? Spirit yang dimiliki seperti Nabi Elia. Apa yang terjadi di zaman Elia? Jadi pertanyaan ini menuju pada nubuat dalam kitab Maleakhi pasal 4 ayat 5-6 yang berbunyi, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Yahweh yang besar dan dahsyat itu. Ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi dengan kutuk. Oke, lanjut dulu, nanti saya jelaskan. Nah, itu baru betul. Satu, mengapa Yahweh mengutus Elia sebelum hari kedatangannya? Karena hari kedatangan Bapa Yahweh itu adalah hari penghakiman. Ingat, hari-hari ini kita sedang menantikan hari kedatangan Tuhan. Amin. Iya. Dan hari penghakiman itu sudah dekat, saya katakan. Karena tanda-tanda nubuat sudah semakin nyata. Ini yang sebut di dalam kitab Maleakhi nubuatan. Itu adalah waktu pertanggungjawaban bagi umat manusia, bukan sekedar penghiburan, melainkan juga pemurnian dan penghakiman. Saudara bisa baca di dalam Yoel 2 ayat 11 dan Amos 5 ayat 18 sampai 20. Jadi saudara, hari-hari ini itu seperti pada saat zaman Elia yang terjadi, di mana ketika Nabi Elia itu, bangsa Israel itu benar-benar ada pada masa pada masa yang tidak berkenan di hadapan Bapa Yahweh. Bayangkan Elia datang, ya, Elia diutus Bapa Yahweh untuk apa saudara? Memusnahkan 400 Nabi Baal. Itu kalau bukan keberanian yang dari Bapa Yahweh, tidak akan terjadi itu. Itulah sebabnya spirit itu harus ada. Tuhan mau supaya orang-orang Israel dimurnikan. Nah, kita ini adalah seperti keadaan orang-orang Israel yang dalam kondisi harus dimurnikan. Ya. Nah, ini biar tidak ngantuk, coba sebelah kanan kirinya disenggol. Wih, dimurnikan. Ya, dimurnikan. Nah, ngono. Ya, jadi begitu dimurnikan. Ya, murni. Ya.
sekarang bisa mendapat kebenaran untuk percaya kepada Bapa Yahweh, kembali kepada akar Ibrani, itu bagian dari dimurnikan. Makanya ojo ngomong kalau kita beda sama orang Kristen di luar sana. Karena memang kita ini sedang dimurnikan. Ya. Jadi sebelum hari itu tiba, Yahweh bermurah hati dan memberi kesempatan terakhir melalui semangat dan kuasa atau spiritnya Elia. Nah, kita ini harus punya spirit Elia. Gitu loh maksudnya. Ini adalah kesempatan kita di masa-masa yang saya katakan masa-masa terakhir. Ya. Punya keberanian seperti Nabi Elia. Ya. Makanya kalau kita itu sudah statusnya jadi anak Bapa Yahweh, harus pasang badan. Suka enggak suka, saudara harus pasang badan. Saudara harus berani tunjukkan bahwa kita ini adalah anaknya Bapak Yahweh. Enggak boleh lagi sembunyi-sembunyi. Begitu. Ya. Ibadahnya di mana? Situ. Di mana? Itu yang depan Tugu Wolu. Gitu. Di mana tuh itu? Ya itu pokoknya di situ. Saudara nggak berani. Gitu. Tempatnya Pak Lukas ya? Iya. Ya. Isen. Kalau ketahuan orang lain, ya nggak boleh lagi, itu sudah nggak berlaku buat kita, men. Ya. Karena memang saudara suka tidak suka ketika saudara beribadah di sini, orang tahu saudara itu nyeleneh dewe. Ora padha karo kaya kan cane. Enggak apa-apa. Namanya artis itu pasti disorot. Lu kan saudara ini artis toh? Ya kan? Kan kita ini yang bikin heboh Kota Magelang toh? Gitu loh. Magelang ono penyembah Bapak Yahweh sesat. Di gereja kayak Pak Lukas. Wah, aku jembatan tuh. Wah, langsung heboh ya kan? Gitu, enggak apa-apa, saudara. Ya. Saya itu ketemu tukang cukur gitu ya. Ketika saya digerakkan tuh Tuhan ngomong, saya ngomong gitu. Dia nyukur sambil oh gitu ya Pak. Iya, gitu ya. Enggak tahu tiba-tiba kependean gitu kan. Enggak apa-apa, saudara. Gitu ya. Ketemu teman istri saya, dia cerita, kelihatannya dia, gitu ya. Dalam hatiku, gue cuma menyenangkan hatiku. Ya nggak apa-apa sih. Yang penting firman sudah kutabur. Gitu. Perkara cuma kamu belum terima, itu urusanmu sama Tuhan. Jadi nggak ada urusan lagi sama kita. Amin. Gitu. Ya. Jadi spirit Elia itu harus ada sama kita. Spirit Elia itu spirit yang berani menyatakan bahwa Bapa Yahweh itu Tuhan satu-satunya dan juru selamat. Amin. Harus berani, saudara. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ya, yang diharapkan oleh Bapa Yahweh itu kita semua di sini. Kita yang jadi mulutnya Bapa Yahweh untuk ngomong sama mereka di luar. Amin, saudara. Iya. Bukan untuk membuat mereka bertobat, bukan. Tapi untuk biar mereka tahu. Bertobat dan tidak bukan urusan saudara. Itu Roh Kudus punya urusan. Tapi urusan kita adalah memberitakan. Memberitakan itu pun bukan cuma lewat mulut loh. Memberitakan lewat apa? Lewat tingkah laku kita. Loh, tingkah laku kita itu juga memberitakan loh, saudara. Ya kan? Kalau saudara itu suka nolong orang, saudara itu baik dengan orang, sikap saudara itu ramah dengan orang, orang akan senang dengan saudara dan dia akan cari tahu saudara itu meguru sama sopo. Amin. Gitu. Ya. Jadi malam hari ini, ya,
Waktunya sudah habis. Ya. Tapi malam hari ini saya katakan, kenapa harus ada spirit Elia? Dikatakan karena Tuhan mau buat pemulihan. Sedikit lagi, Tuhan mau buat pemulihan. Pemulihan bukan cuma tentang menyatakan siapa juru selamat. Yes, itu memang harus. Tapi dikatakan tadi, dikatakan Maleakhi pasal 4 ayat 5 sampai 6, dengan spirit Elia itu akan terjadi pemulihan keluarga. Hati bapak akan berbalik kepada anak, anak kepada bapak. Ya, saya kasih tahu malam hari ini. Sebelum saya tutup firman Tuhan malam hari ini. Saudara, Tuhan kepingin supaya rumah tangga saudara itu dipulihkan. Amin. Ya. Tuhan tidak pernah merancangkan sebuah perkawinan dengan kehidupan yang berantakan, dengan kehidupan yang marah-marah, dengan kehidupan yang berselingkuh, dengan kehidupan anak dan orang tua saling memberontak. Enggak pernah itu. Tapi Tuhan merancangkan kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kerukunan. Saudara, malam hari ini saya ingatkan kembali, saudara yang punya kepahitan terhadap anak saudara, jangan gengsi, datangi anak saudara, ngomong, papa minta maaf ya, mama minta maaf, kalau selama ini mama pernah punya salah. Anak juga gitu, anak punya salah, masih suka bohongi orang tua, datang sama orang tua, ya, ngaku. Kenapa? Saya katakan, kalau saudara sudah berani melakukan itu, maka rumah tangga saudara dipulihkan. Dikatakan berkat kelimpahan itu benar-benar tercurah dalam rumah tangga saudara. Pertanyaannya, mau praktek enggak saudara? Halo? Mau ya? Mau ya? Jadi malam hari ini saya tidak tahu siapa yang punya masalah di dalam rumah tangga saudara. Tapi setiap rumah tangga pasti ada masalahnya. Jadi malam hari ini, ya, kita ini sedang mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Jangan sampai kita tertinggal karena kita masih punya akar pahit sama suami, kita masih punya akar pahit sama istri, kita masih punya akar pahit sama orang tua, kita punya akar pahit sama anak. Malam hari ini totally lepaskan. Supaya apa? Supaya engkau jadi orang beruntung. Amin. Amin saudara. Ya, supaya Tuhan berkenan. Kalau Tuhan berkenan, jalan yang ada di depan saudara itu dibuat sangat mulus. Apapun yang saudara kerjakan, saudara akan mendapatkan keberhasilan. Apapun yang menjadi visi dan impian saudara, itu akan disupport langsung dari kerajaan Samayim. Amin buat firman Tuhan. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Mari sama-sama kita berdoa. Bapak Yahweh, ada banyak yang dapat kami pelajari Tuhan dari kitab Maleakhi. Tuhan, Engkau tahu ketika kehidupan kami ini berantakan, Engkau merindukan untuk kami kembali. Tuhan, kami menyadari bahwa kami tidak pernah mampu tanpa Engkau Bapak Yahweh. Oleh sebab itu Bapak Yahweh, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Seluruh kesalahan yang pernah kami buat, kami mohon ampun Tuhan. Dan malam hari ini Bapak Yahweh, biarlah Engkau mengubahkan, Engkau membuka seluruh jalan yang tertutup dalam hidup kami Bapak. Mungkin saat ini kami yang memiliki pergumulan sakit penyakit, kami yang memiliki pergumulan dalam rumah tangga, kami yang memiliki pergumulan ekonomi, ini adalah jalan yang tertutup. Tapi Bapak Yahweh, malam hari ini kami bawa kepadamu Tuhan. Kami mau diubahkan, kami mau Tuhan bertobat Tuhan, kami mau membenahi hidup kami mau Tuhan supaya hidup kami didapati berkenan. Sebab kami percaya Engkau mengasihi kami Bapak lebih dekat daripada baju yang kami pakai. Terima kasih Tuhan, kami percaya Bapak Yahweh bahwa di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach seluruh jalan yang kami tempuh dibuat Bapak Yahweh menjadi berhasil. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, memberkati seluruh jemaat-Mu, berkati firman-Mu Bapak. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach
Kami mengucap syukur dan berdoa, sama-sama kita berkata, sama-sama kita bagi berdiri dan kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini dengan kita menerima birkat Kohanim. Haleluya, segala pujian, hormat, kemuliaan kami naikkan kepadamu Bapa Yahweh. Selesai sudah ibadah kami malam hari ini, tapi biarlah malam hari ini Tuhan kami bisa sama-sama belajar untuk kami dapat membenahi hidup kami lebih berkenan di hadapan-Mu Bapa Yahweh. Dan sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing Tuhan. Sebelum kami pulang Tuhan, kami percaya kami mau terima berkat yang sempurna dari Bapa Yahweh. Amin. Sebab kami percaya hanya berkat daripada Bapa Yahweh yang menjadikan hidup kami penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Oleh sebab itu saudara, angkat kedua belah tangan saudara dan terimalah berkat daripada Bapa Yahweh. Yevareka Yahweh, Oismerecha. Amin. Ken yehirat. Yair Yahweh panau elecha, wichunecha. Amin. Ken yehirat. Yesa Yahweh panau elecha, wa yashem lecha shalom. Amin. Ken yehirat. Baruk ata bairu faruk ata besade, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Amin. Baruk brit bineka ufri atmaka ufri fenteka syekar alapeka westerot soneka, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah hasil bumimu, hasil ternakmu, anak-anak dombamu dan anak-anak lembumu. Amin. Baru tanaka umis arteka, diberkatilah tempat bakulmu dan adonanmu. Amin. Baruk ataboboeka ufaruk atabeseteka, diberkatilah engkau pada waktu datang dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu meleka olam, Beshem Yeshua Hamasya, Berua Kodes Kile olam faed. Kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam, Bapak Yahweh memberkati Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Terpujilah Bapa Yahweh yang Maha Kuasa. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapa Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai Hamasya untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita yaitu Adonai Yeshua Hamasya di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.